Halo, perkenalkan saya Revan. Pada video kali ini, ayo kita satu hari belajar mengenai teks laporan hasil observasi. Apakah kamu tahu apa pengertian dari teks laporan hasil observasi? Nah, berikut pengertian dari teks laporan hasil observasi adalah jenis teks yang menyajikan informasi umum mengenai sesuatu setelah diadakannya investigasi penelitian. Jenis teks ini biasanya berisi fakta-fakta tentang suatu hal, deskripsi dan informasi tentang kebiasaan dan kualitas suatu hal yang dapat dibuktikan secara ilmiah dalam teks laporan hasil observasi. Jadi, pada dasarnya teks laporan hasil observasi adalah teks yang lahir dari hasil pengamatan yang kemudian dituangkan menggunakan bahasa yang sistematis. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Sebuah teks dapat dianggap sebagai laporan hasil observasi jika terdapat karakteristik-karakteristik berikut. Pertama, bersifat objektif, artinya, teks tersebut harus tidak memihak atau tidak terpengaruh oleh emosi atau opini pribadi penulis. Laporan hasil observasi harus murni berdasarkan fakta dan data yang ditemukan selama observasi. Kedua, penulisannya didasarkan pada data yang ditemukan selama observasi. Ini berarti bahwa teks harus disusun berdasarkan informasi yang diperoleh dari pengamatan yang dilakukan. Data ini harus dijelaskan dengan rinci dan secara terperinci. Ketiga, netral dan tidak memihak. Teks harus tetap netral dan tidak mengungkapkan preferensi atau pandangan pribadi penulis. Ini adalah prinsip dasar dalam penyusunan laporan hasil observasi agar tetap objektif. Keempat, tidak mengandung spekulasi atau pendapat yang tidak relevan dengan topik. Teks harus fokus pada topik yang diamati. Tidak boleh ada spekulasi atau pendapat pribadi yang tidak relevan dengan hasil observasi yang sebenarnya. Berlaku secara universal dan bersifat global, ini berarti bahwa hasil observasi yang disajikan dalam teks harus memiliki relevansi yang lebih luas atau umum, bukan hanya berlaku dalam satu konteks atau situasi tertentu. Kelima, penulisan lengkap untuk menghindari distorsi dalam penyampaian hasil. Teks harus mencakup semua informasi yang ditemukan selama observasi. Ini untuk memastikan bahwa pembaca mendapatkan gambaran yang lengkap dan akurat tentang apa yang diamati. Keenam, penulisan lengkap untuk menghindari distorsi dalam penyampaian hasil. Teks harus mencakup semua informasi yang ditemukan selama observasi. Ini untuk memastikan bahwa pembaca mendapatkan gambaran yang lengkap dan akurat tentang apa yang diamati. Ketujuh, penyajian teks disajikan dengan cara yang menarik menggunakan bahasa yang baku dan berbobot. Teks harus ditulis dengan gaya yang menarik agar dapat mempertahankan minat pembaca. Selain itu, bahasa yang digunakan harus baku dan memiliki bobot sehingga isi teks terdengar serius dan kredibel. Nah, dengan memenuhi semua karakteristik ini, sebuah teks dapat dianggap sebagai laporan hasil observasi yang dapat diandalkan dan berguna bagi pembaca yang ingin memahami hasil observasi secara objektif. Selanjutnya adalah struktur teks laporan hasil observasi. Dalam suatu teks laporan hasil observasi, terdapat struktur yang harus diikuti agar teks menjadi lebih menarik dan mudah dipahami oleh pembaca. Pertama, definisi umum. Definisi umum adalah bagian pertama dalam teks hasil observasi. Pada bagian ini, terdapat pengertian dan gambaran umum tentang topik yang akan dibahas. Kedua, pengertian detail. Pengertian detail adalah bagian teks yang memberikan penjelasan yang jelas dan rinci tentang setiap ide pokok dalam paragraf. Ketiga, manfaat. Penjelasan manfaat adalah bagian teks yang mengungkapkan pentingnya penyajian teks tersebut dan manfaat yang dapat diperoleh dari informasi yang disampaikan. Keempat, kesimpulan. Penutup berisi rangkuman singkat dari semua informasi yang telah dipresentasikan dalam teks observasi. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Dalam proses penulisan dan penyusunan teks hasil observasi, perlu mengikuti pedoman yang telah ditetapkan agar hasilnya memuaskan dan dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Berikut adalah langkah-langkah penyusunan teks hasil observasi. Pertama, penentuan judul laporan. Langkah pertama adalah menentukan judul laporan berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan. Judul ini harus sesuai dengan tema dan urutan yang akan dijelaskan nantinya. Kedua, penyusunan kalimat pembukaan. Selanjutnya, perlu membuat dan memaparkan kalimat pembukaan yang memberikan gambaran umum tentang hasil observasi yang akan dibahas. Ketiga, penyusunan isi laporan. Isi laporan harus disusun dengan menggambarkan gagasan atau ide pokok yang ditemukan selama pengamatan. Keempat,
pengungkapan manfaat, diperlukan penjelasan mengenai manfaat dari hasil observasi yang telah dilakukan. Ini membantu pembaca untuk memahami pentingnya informasi yang disajikan. Kelima, penyusunan kalimat penutup. Terakhir, tuliskan kalimat penutup yang merangkum pokok-pokok informasi yang telah disampaikan dalam laporan. Nah, sebelum kita memasuki materi selanjutnya, mari kita simak teks laporan hasil observasi yang berjudul Hutan Bakau. Hutan bakau. Indonesia menjadi negara dengan hutan bakau paling luas di dunia. Menurut data Kementerian Negara Lingkungan Hidup, luas hutan bakau Indonesia mencapai 4,3 juta hektar. Hutan bakau disebut juga dengan hutan mangrove. Hutan bakau merupakan bagian dari ekosistem pantai. Hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau dan terletak di garis pantai. Hutan bakau merupakan hutan yang tumbuh di wilayah pasang dan surut. Hutan bakau ini termasuk lingkup ekosistem pantai sebab terletak di kawasan perbatasan laut dan darat. Hutan bakau terletak di wilayah pantai dan muara sungai. Tepatnya, hutan bakau terletak di garis pantai. Dengan posisi hutan bakau yang berada di garis pantai, hutan ini dipengaruhi oleh keadaan air laut. Pasang surut laut mengubah kondisi hutan bakau. Hutan akan tergenang air di masa pasang dan akan bebas dari genangan air pada saat air surut. Habitat hutan bakau memiliki wilayah tanah yang tergenang secara berkala. Tempat tersebut juga mendapat aliran air tawar yang cukup dari daratan. Hutan bakau memiliki ciri yang khas. Hutan ini terlindung dari gelombang besar. Selain itu, hutan bakau juga terlindung dari arus pasang surut laut yang kuat. Hutan bakau yang terletak di perbatasan laut dan muara sungai memiliki kadar garam payau. Di samping itu, ciri khas lain hutan bakau adalah berawa-rawa. Hutan bakau memiliki beberapa fungsi dan manfaat. Secara fisik hutan bakau dapat menahan abrasi pantai. Pada saat datang badai, hutan bakau berfungsi sebagai penahan badai dan angin yang bermuatan garam. Di samping itu, hutan bakau dapat menahan intrusi, peresapan, air laut ke daratan. Hutan bakau juga menurunkan kandungan karbon dioksida, CO2, di udara dan penambat bahan-bahan pencemar, racun, di perairan pantai. Manfaat hutan bakau juga dapat dilihat dari segi biologi. Hutan bakau menjadi tempat hidup biota laut. Selain itu, masyarakat sekitar memanfaatkan hutan bakau sebagai sumber mata pencaharian. Hutan bakau juga menyediakan beberapa unsur penting bahan obat-obatan. Hutan bakau memiliki ciri khas. Hutan bakau memiliki manfaat untuk melindungi lingkungan laut, manfaat ekonomi, dan menyediakan sumber makanan atau obat-obatan. Pembahasan selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kaidah kebahasaan adalah pedoman yang menjadi unsur pembangun dalam suatu teks laporan hasil observasi. Berikut beberapa kaidah kebahasaan tersebut. Pertama, kata atau frasa verba. Kata atau frasa verba, yang juga dikenal sebagai kata kerja, adalah jenis kata dalam bahasa yang digunakan untuk menggambarkan tindakan, proses, atau keadaan yang dilakukan atau dialami oleh subjek dalam kalimat. Kata kerja berperan penting dalam membentuk struktur kalimat dan mengkomunikasikan informasi tentang apa yang terjadi dalam konteks kalimat tersebut. Contohnya yaitu, hutan bakau disebut juga dengan hutan mangrove dan juga habitat hutan bakau memiliki wilayah tanah yang tergenang secara berkala. Kata yang bercetak tebal adalah verba. Kedua, kata atau frasa nomina. Kata, frasa nomina, yang juga dikenal sebagai kata benda, adalah jenis kata dalam bahasa yang digunakan untuk merujuk kepada orang, tempat, benda, atau konsep. Contohnya, hutan bakau, biota laut, dan juga masyarakat. Materi selanjutnya yaitu kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Pertama, kalimat definisi. Kalimat definisi adalah kalimat atau pernyataan yang digunakan untuk menjelaskan atau memberikan definisi yang jelas dan khusus tentang suatu konsep, objek, atau istilah. Tujuan dari kalimat definisi adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang dimaksud dengan suatu kata atau konsep, terutama jika istilah tersebut mungkin tidak begitu umum atau telah diartikan secara khusus dalam konteks tertentu. Contoh kalimat definisi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi berjudul Hutan Bakau sebagai berikut. Hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau dan terletak di garis pantai. Hutan bakau ini termasuk lingkup ekosistem pantai sebab terletak di kawasan perbatasan laut dan darat.
Hutan bakau terletak di wilayah pantai dan muara sungai. Kedua, kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi adalah kalimat atau rangkaian kalimat yang digunakan untuk memberikan deskripsi rinci dan informasi tentang objek atau fenomena yang diamati. Tujuannya adalah untuk menggambarkan dengan detail bagaimana objek atau fenomena tersebut terlihat, berperilaku, atau bagaimana karakteristiknya. Contoh kalimat deskripsi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi berjudul hutan bakau sebagai berikut. Dengan posisi hutan bakau yang berada di garis pantai, hutan ini dipengaruhi oleh keadaan air laut. Pasang surut laut mengubah kondisi hutan bakau. Hutan bakau memiliki ciri yang khas. Hutan ini terlindung dari gelombang besar. Selain itu, hutan bakau juga terlindung dari arus pasang surut laut yang kuat. Keempat, kalimat simpleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang terdiri dari satu klausa atau satu ide pokok. Dalam kalimat simpleks, hanya terdapat satu subjek dan satu predikat yang membentuk sebuah gagasan atau informasi yang lengkap. Titik. Berikut contoh kalimat simpleks dengan bermacam pola. Indonesia sebagai subjek. Sebagai predikat, negara dengan hutan bakau paling luas di dunia sebagai objek. Contoh kedua. Pasang surut laut sebagai subjek. Mengubah sebagai predikat. Kondisi hutan bakau sebagai objek. Kelima, kalimat kompleks. Kalimat kompleks atau kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki dua atau lebih klausa. Kalimat kompleks dibagi menjadi dua macam, yaitu kalimat kompleks atau majemuk setara dan kalimat kompleks atau majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara memiliki dua klausa yang setara dalam suatu kalimat, sedangkan kalimat majemuk bertingkat memiliki klausa ganda yang tidak sama atau berada di bawah fungsi utama suatu kalimat. Berikut contoh kalimat kompleks dengan bermacam pola. Titik. Menurut data Kementerian Negara Lingkungan Hidup sebagai pelengkap, luas hutan bakau Indonesia sebagai subjek, mencapai sebagai predikat, 4,3 juta hektar sebagai objek. Contoh yang kedua. Pasang surut laut sebagai subjek, mengubah sebagai predikat, kondisi hutan bakau sebagai objek. Sekian materi tentang teks laporan hasil observasi ini, semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya.